Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik. Alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali pada malam hari ini. Seperti disampaikan tadi di majelis yang ke-9 ya. Pertemuan yang ke-9. Jadi ibarat kata perjalanan masih sangat jauh ya. Masih sangat jauh. Setidaknya kita harus mencapai 1000 pertemuan. Ya, mencapai 1000 pertemuan. Nah, untuk bisa benar-benar mahir di dalam berbahasa Arab. Oleh karena itu kita senantiasa perlu untuk menjaga niat kita, menjaga konsistensi kita, istiqomah ya. Tentunya semua itu dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin. Terkadang seseorang itu secara lahirnya, secara fisiknya kuat, tetapi batinnya tidak mampu. Atau sebaliknya secara batinnya mampu, tapi fisiknya tidak sanggup. Mungkin karena sakit-sakitan dan lain sebagainya. Karena itu di dalam menuntut ilmu, kita tidak boleh mengandalkan pada diri kita sendiri. Melainkan kita juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kekuatan zahiran wa batinan. Ya, secara lahir dan batin agar kita bisa terus menjalani hari-hari kita di dalam thalabul ilm. Karena menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, tidak cukup hanya sebulan, 2 bulan. Ya, tapi waktunya sangat panjang. Nah. Baik, mari kita lanjutkan untuk materi kita pada malam hari ini. Nah, masih banyak yang off cam ya. Mungkin sekali lagi belum mandi nih kayaknya ya. Belum pada mandi ini malam-malam ini. Silakan dibuka dulu kameranya dan kita mulai pelajarannya ya, supaya terlihat tawajuh, fokus dan perhatikan di dalam majelis ilmu. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang isim yang keempat, yaitu al-ismul ladzi la yansharif. Ya, tentang al-ismul ladzi la yansharif, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab dari isim yang ghairu munsharif atau tidak bertanwin itu nanti baru akan kita pelajari pada bab-bab terakhir ya. Kalau tidak salah di bab 22 itu nanti baru kita akan mempelajari kategori-kategori atau sebab-sebab suatu isim tidak bertanwin. Adapun untuk saat ini kita baru mengenal secara luarnya saja dan juga i'rabnya ya. I'rabnya juga sudah kita berikan. Jadi antum harus menghafal i'rabnya ya. Berarti kita sudah mendapatkan 4 isim mu'rab. Yang pertama isim mufrad, kemudian ismul mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan yang keempat adalah al-ismul ladzi la yansharif. Nah.
Itu semua harus antum hafalkan i'rabnya karena sekali lagi sering kita ingatkan i'rab dari isim mu'rab itu merupakan rukun dalam ilmu nahwu, ya, merupakan rukunnya. Tidak boleh tidak hafal. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang nama-nama orang yang masuk kategori munsorif dan ghairu munsorif. Ya, nama-nama orang yang munsorif atau bertanwin, maka jangan ragu-ragu untuk membacanya dengan tanwin selama tidak ada faktor yang menghilangkan tanwinnya. Seperti ketika dipanggil, nah itu salah satu faktor yang menghilangkan tanwinnya. Tapi selama tidak ada faktor yang menghilangkan tanwinnya, maka ya nama-nama orang yang munsorif bertanwin jangan ragu-ragu untuk membacanya dengan tanwin. Kecuali kalau niatnya diwakafkan cara bacanya ya. Cuman untuk kita para pembelajar pemula ya tidak boleh membaca dengan wakaf. Harus dibaca secara utuh dan sempurna harokatnya supaya ketahuan i'rabnya ya. Nah, adapun nama-nama yang tidak bertanwin atau ghairu munsorif, maka jangan dibaca secara tanwin. Jangan pernah dibaca secara tanwin ya. Keliru kalau dibaca secara tanwin. Nama-nama yang bertanwin masuk kategori isim mufrad sehingga nanti i'rabnya juga mengikuti isim mufrad. Marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Adapun nama-nama yang tidak bertanwin seperti Aisyatu, Fatimatu, Zainabu, ya, atau nama laki-laki misalnya Ahmadu, Ibrahimu, Sulaimanu, ya, Williamu dan lain sebagainya, itu nanti masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif. Sehingga i'rabnya juga mengikuti al-ismul ladzi la yansorif. Marfu bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Tidak mengenal kasroh. Ya, isim yang tidak bertanwin itu sama sekali tidak mengenal kasroh. Ya, itu termasuk haramnya nahwu itu di situ ya. Mengkasroh lafadz yang tidak beralif lam, tidak bertanwin, dengan mengkasroh itu merupakan haramnya nahwu. Ya, tidak boleh. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu kalau di kitab saya halaman 24 ya, halaman 24, monggo lanjutannya yang kemarin. Ada tulisan huruf ba itu ya, pada bagian ba 6. Pada bab ini atau materi ini kita akan kembali mengambil dua huruf jar. Kita akan kembali mengambil dua huruf jar yaitu min dan ila. Ya, min dan ila. Sebelumnya kita sudah mendapatkan dua huruf jar. Dua huruf jar yang sudah pernah kita ambil apa saja dengan amin? Fi dan ala. Baik, fi dan ala. Nah, sekarang kita akan mengambil dua huruf jar lagi yaitu min dan ila. Berarti kita sudah mendapat 4 huruf jar ya. Di mana huruf jar itu sudah pernah kami sampaikan ada sekitar 10. Baik. Sebelumnya kita pelajari dulu di modulnya ya. Walaupun insya Allah ini gampang tapi tetap harus kita pelajari uraiannya supaya lebih menguatkan kembali ya, menguatkan lagi pemahamannya. Nah, silakan dibuka halaman 16. Halaman 16 pada modulnya soal 4 ya. Saya bacakan, mohon diperhatikan. Tawajuh ya. Bagaimana memahami huruf jar min dan ila? Bagaimana memahami huruf jar min dan ila? Jawabannya, sebagaimana halnya yang sudah dijelaskan pada soal 2 tentang huruf jar fi dan ala, huruf jar min dan ila memiliki sisi pandang yang sama. Ya, artinya sama-sama sebagai huruf jar sehingga juga fungsinya juga untuk memajrurkan isim. Min artinya dari, ila artinya ke atau kepada.
Jadi min dan ila adalah dua huruf jar dari beberapa huruf jar di dalam bahasa Arab. Sehingga isim yang dimasuki oleh keduanya menjadi beri'rab majrur. Ya, menjadi majrur. Majrur itu tandanya apa? Hukum asalnya adalah kasroh. Itu adalah i'rab yang asli, yaitu majrur dengan kasroh. Tapi ingat, ya, majrur itu tidak selalu dengan kasroh, tergantung nanti isimnya. Kalau isim mufrad, majrurnya dengan kasroh. Kalau al-ismul ladzi la yansharif, majrurnya dengan fathah, ya, majrurnya dengan fathah. Kalau isim mutsanna, majrurnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim, majrurnya dengan ya, begitu ya. Cuma untuk isim mutsanna sama jamak mudzakkar salim belum saatnya kita pelajari. Nanti ada babnya, insyaallah. Baik, contohnya di situ al-baitu itu marfu, artinya rumah. I'rabnya masih marfu. Kalau kemasukan minal baiti dari rumah, ini namanya majrur, ya. Dengan berubah dari dhamma menjadi kasroh, nah kasroh itu namanya majrur. Majrurnya itu dikarenakan maaf, dikarenakan kemasukan min, begitu ya. Nah, kemudian al-masjidu, masjid itu juga masih marfu, dhammah itu ya. Kemasukan ila misalnya ilal masjidi, ke masjid. Nah, kasroh ini namanya majrur. Baik. Misalnya kemasukan atau huruf jar itu masuk kepada isim yang tidak bertanwin misalnya. Ya. Misalnya ada kata dari Zainab. Dari Zainab. Maka bukan min Zainabi, tapi min Zainaba. Ya, min Zainaba. Kenapa? Karena Zainab termasuk nama yang tidak bertanwin, sehingga dikategorikan al-ismul ladzi la yansharif, majrurnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Itu maksudnya ya. Nah, baik, sekarang kita baca dulu untuk hiwarnya itu ya. Ada dialog antara Al-Mudarris dengan Muhammad. Nah, dimulai dengan saudara Anas, silakan 2 kalimat, monggo. Langsung dibaca dialognya. Untuk orang-orangnya tidak usah dibaca. Monggo. Oh ya. Baik, Ustaz. Min aina anta? Ana minal Yabani. Baik. Artinya? Dari mana Anda? Saya dari Jepang. Baik, ya, nam. Min aina anta? Ana minal Yabani. Nah, syahidnya di situ minal Yabani. Minal Majrur ya. Yabani. Baik. Dari mana kamu atau dari mana Anda? Saya dari Jepang. Khair insyaallah. Kemudian saudara Hafid, monggo 2 kalimat berikutnya. Hafid Sutanto ya, monggo. Wa min aina ammarun huwa minassin. Huwa minassini. Baik, monggo diartikan. Dan dari mana Ammar? Dia dari Cina. Baik, ya, sudah betul. Kemudian saudara Priyo, silakan. Wa min aina Hamidun wa minal Hindi. Baik, artinya dan dari mana Hamid? Dia dari India. baik, betul. Khair insyaallah. Berikutnya dengan Pak Anton, silakan Pak Anton. Aina Abbasun kharaja. Monggo diulang lagi Pak Anton, agak kurang jelas tadi suaranya. Aina Abbasun kharaja. Baik, Abbasnya ditanwin ya. Ditanwin. Nah. Abbasun, oh ya. Ya, Aina baik. Abbasun kharaja. Baik, monggo diartikan. Kemana Abbas? Keluar. Baik, di mana Abbas? Dia keluar. Khair insyaallah. Kemudian Amin, silakan. 2 kalimat berikutnya. Aina dhahaba?
Zahaba ilal mudiri. Baik, artinya Zahab. ya, zahaba artinya Kemana, pergi ya. Oh. Kemana dia pergi? kemana dia pergi? Dia pergi ke al-mudiri. Kepala sekolah ya, kepala sekolah, mudir. Baik. Hai, insyaallah sudah cukup. Monggo di mute dulu. Kemudian berikutnya Saudara Haris Firmansyah, monggo 2 kalimat. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Dan Nah, kemana perginya Ali? Dia pergi ke WC. ya ke toilet begitu ya. Dan kemana Ali pergi? Dia pergi ke toilet. Hai, insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan latihan-latihannya. Kita ambil langsung latihan 2 ya, poin 2 pada halaman setelahnya. Untuk yang latihan 1 tidak perlu kita kerjakan. Poin 2, saya bacakan perintahnya, mohon diperhatikan. Iqra' waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah bersama dobet. Dobet itu maksudnya harokatnya. Pada akhir-akhir kata gitu ya. Jadi bedakan mana yang marfu dan mana yang majrur ketika sudah kemasukan huruf jar. Ya, dibaca 3 kata dengan Saudara Aris. Monggo silakan Aris. Al-ghurfatu minal ghurfati Baik. minal hamami. Baik ya, betul. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami. Begitu ya. 6. Kemudian berikutnya 3 poin berikutnya dengan Pak Budi, monggo Pak Budi Sabto. Al-mirsho, al-mirhadi, al-mirhadu, ilar mirhadi. Baik. Kemudian satu lagi. Al-yabanu. Baik, betul. Al-mirhadu, ilal mirhadi, al-yabanu. Baik. Kemudian berikutnya dengan Hafid Fauzan, monggo. 2 kalimat berikutnya, 2 poin berikutnya. Al-Filipina. Al-Filipina minal. Marfo dulu. Filipina itu kalau bahasa kita. Jadi sudah bahasa Indonesia itu ya. Filipina. Tapi kalau bahasa Arab semuanya marfo dulu. Ya, marfo itu doma. Lagi monggo. Al-Filipinu minal hindi ilal sini. Baik, ilas sini, syamsiah ya. Iya, ilas sini. Baik, mabruk insyaallah. Al-Filipinu minal hindi ilas sini. Khair insyaallah. Saya ulang bacanya, mohon diperhatikan. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu ilal mirhadi al-yabanu al-filipinu minal hindi ilas sini. Gitu ya. Baik, mabruk insyaallah. Kemudian beralih ke latihan berikutnya, poin 3. Ini terkait penerapan dari huruf-huruf jar ya. Perintahnya iqra' waktub. Bacalah dan tulislah. Tapi kita baca saja dan diterjemahkan. Nomor 1 dengan Pak Asrul, monggo silakan. Min aina Fatimatu? Dia min hindi. Baik. Artinya? Dari mana Fatimah? Dia dari India. Baik, mabruk insyaallah. Min aina Fatimatu? Hiya minal hindi. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Kemudian berikutnya dengan Saudara Ubaid, monggo. Nomor 2.
kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Baik, bagus. Moga diartikan. Guru keluar dari kelas dan pergi menuju mudir. Pergi ke Menuju kepala sekolah. Baik. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Telah keluar Pak Guru dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Mabruk insyaallah. Berikutnya Saudara Aditya, silakan nomor 3. Dahabat tajiru ilal dukani. Baik, huruf dal syamsiah ya. Ilat dukani. Ilat dukani. Baik, moga diartikan. Telah pergi pedagang ke toko. Baik, betul. Zahabat tajiru ilat dukani. Telah pergi pedagang itu ke toko. Baik, mabruk. Kemudian berikutnya Saudara Ferry Budi, monggo nomor 4. Ya. Kharaja Hamidun minal ghurfah. Dibaca lengkap, tidak boleh diwakafkan. Minal ghurfah apa? Minal ghurfati. Naam. Wadhahaba ilal hamma. Jangan dimatikan bacanya. Ilal hamamu. Ada ilah huruf jar. Nah, gitu maksudnya ya. Hamami. Baik, mabruk insyaallah. Pelan-pelan. Naam. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Moga diartikan, telah keluar Hamid dari ghurfah apa? Ghurfah kamar. Dari kamar dan zahaba dan pergi ke hammam. Apa itu hammam? Hammam, ke toilet. Ya, kamar mandi ya. Kalau toilet mirhat tadi. Nah. Ya. Hammam itu kamar mandi. Baik, mabruk insyaallah. Kemudian nomor 5 dengan Saudara Ade ya. Silakan Ade. Man kharaja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas? Baik. Man kharaja minal fasli. Siapa keluar dari kelas? Kemudian berikutnya nomor 6 dengan Pak Amiruddin. Monggo silakan. Kharajat tolibi minal mudi. At-tolibi itu majrurnya kenapa Pak Amir? Apakah ada huruf jar? Oh iya. Tidak ada huruf jar ya? Tidak ada, Pak, kharaja ya. itu bukan huruf jar ya. Kharaja itu fi'il. Berarti at-talib itu nanti kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu i'rabnya selalu marfu'. Nanti akan kita pelajari pada jilid 2. Moga diulang lagi. Kharajat tolibu minal madrasati. Iya, betul. Wa dhahaba ilas suqi. Betul, nggih. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi. Moga diartikan. Telah keluar pelajar itu menuju dari sekolah dan pergi menuju pasar. Pergi ke pasar gitu saja ya.
Tidak perlu kata menuju. Oh, Ya, nggih. dan pergi ke pasar. Baik. Telah keluar murid itu dari sekolah dan pergi ke pasar. Oh, nggih. Mabruk insyaallah. Nggih, pelan-pelan. Nggih. Kemudian yang berikutnya Saudara Firman, monggo Firman. Khadijatu minal soini. Minas sini. Shotnya di kasroh. Minas sini. Wa Khalidun minal yaban. Baik, monggo diartikan. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Baik. Naam, khair insyaallah. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Baik. Begitu ya. Itu adalah penerapan dari huruf-huruf jar. 6. Sekarang yang latihan 4. Monggo diperhatikan perintahnya saya bacakan. Do fil faraghi fi mayali harfa jarrin munasiban. Do letakkan fil faraghi pada bagian yang kosong fi mayali berikut ini harfa jarrin munasiban, huruf jar yang sesuai. Jadi titik-titik yang kosong itu diisi dengan huruf jar, ada 4 pilihannya, min, ila, fi, ala, gitu ya. Yang nomor 1 dengan Saudara Rahmat Hidayat, monggo silakan. Alkitabun alal maktabi. Baik, Alkitabu alal maktabi. Monggo diartikan. Kitab ada di atas meja. Baik, kitab itu di atas meja. Gitu saja ya, tidak perlu ada kata ada. Kitab itu atau buku itu di atas meja. Baik, betul. Yang kedua, ke samping dengan Bapak Ahmad Bahaudin. Monggo, silakan. At-talibu fil fasli. Betul, oke. Monggo diartikan. Pelajar itu di dalam kelas. Baik, bagus. At-talibu fil fasli. Pelajar itu atau murid itu di dalam kelas. Kemudian berikutnya yang ketiga dengan Kaisar, monggo. Antum sudah tobat ya dari joget-joget ya. Baik, Ustaz. Monggo. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Baik. Monggo diartikan. Hamid telah pergi ke universitas. Baik, mabrur insyaallah. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid telah pergi ke kampus atau ke universitas begitu ya. Baik, kemudian berikutnya yang keempat dengan Saudara Sarwo Edi, monggo. Soal nomor 4 saja. Oke. Kharaja al-mudaris al-mudiru min al-mudarisati. Minal mudarisati. Coba diartikan. Telah keluar kepala sekolah dari Bu Guru. Tidak usah. Gimana keluar dari Bu Guru itu? Sekolah bahasa Arabnya apa? Sekolah. Madrasah ya, bukan mudarisah. Baik, insyaallah. Monggo dulu lagi. Kharajal mudiru minal bukan mudarisah, madrasah. Madrasati. Nah, gitu ya. Bedakan kapan dibaca madrasah, kapan mudarisah. Fatal nanti. Khair insyaallah, mabrur. Artinya kepala sekolah telah keluar dari sekolah, gitu ya, bukan dari Bu Guru. Mabrur, insyaallah.
Baik, yang nomor 5 dengan saudara Mujahid, monggo. Zahaba Muhammad minal Minas minas Samsiang ya. Minas sini betul. Titik-titik Yaban. Ke Yaban. Berarti apa? Ila ya. ilal Yaban. Ilal Baik. Yaban. Naam. Zahaba Muhammadun minas sini ilal Yabani. Artinya telah pergi Muhammad dari Cina ke Jepang, ya, ke Jepang. Nah, baik. Oke, baik. Monggo di mute, sudah selesai. Nah, begitu rekan-rekan ya, itu adalah penerapan dari huruf-huruf jar. Jadi insya Allah simple dan mudah. Ya, intinya adalah membuat majrur, tapi harap diingat majrur tidak selalu dengan kasro. Kebetulan di sini tadi semua lafadz yang dipakai adalah isim mufrad sehingga majrurnya dengan kasro. Ya, nah. Nanti akan semakin bertambah materinya, akan semakin mendapatkan ya berbagai bentuk isim, ada isim mufrad, isim mutsanna, alismul dilayan sorif, ada alasmaul khamsa, ada jamak taksir, macam-macam. Ya, sehingga nanti i'rabnya harus benar-benar diperhatikan. Marfu'nya dengan apa, mansubnya dengan apa, majrurnya dengan apa. Begitu ya? Baik. Sekarang kita cek al-kalimatul jadidatu, saya bacakan dan saya terjemahkan. Bagi yang belum tahu artinya bisa ditulis. Nah, al-madrasatu sekolah, al-faslu kelas, al-hammamu kamar mandi, al-mirhadu toilet, al-matbahu dapur, al-ghurfatu kamar, al-jami'atu kampus atau universitas, as-suqu pasar, al-yabanu Jepang, as-sinu Cina, al-hindu India, al-filipinu Filipina, al-mudiru kepala sekolah. Kalau disebut secara mutlak di sini maksudnya kepala sekolah ya. Tapi mudir itu maknanya artinya adalah pimpinan. Jadi bisa misalnya kepala yayasan, mudirul muassasah, nah, gitu ya. Mudirul muassasah. Dhahaba artinya pergi, kharaja keluar. Kemudian di bawah itu ada fi, ala, min, ila, min hurufil jarri, termasuk dari huruf-huruf jar. Jadi 4 yang sudah kita ambil, yaitu fi, ala, min, ila. Gitu ya, insya Allah bisa dipahami. Nah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu, disampaikan sebelum kita masuk pada pelajaran 5. Sudah cukup, tidak ada yang bertanya. Kita lanjutkan pada pelajaran 5. Ya, insya Allah. Silakan dibuka kitabnya Ad-Darsul Khamisu, pelajaran ke-5. Pada pelajaran ini kita akan kembali mengambil sebuah konsep kalimat namanya idhofah. Dan ini merupakan konsep yang sangat fundamental, sangat asasi. Artinya apa? Benar-benar merupakan dasar di dalam nahwu. Benar-benar merupakan pondasinya nahwu ini, idhofah ini ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Ya. Karena banyak sekali dalam kalimat-kalimat ya, dalam ucapan sehari-hari ya, atau di bacaan-bacaan di Al-Qur'an, di dalam hadis itu menggunakan konsep idhofah. Nah,
Konsep pertama yang sudah kita ambil namanya konsep apa? Dengan saudara Aulia. Konsep apa namanya? Yang sudah kita ambil. Apa bisa diulang, Ustaz? Iya, konsep apa yang sudah kita pelajari? Konsep pertama. Lupa. Insyaallah. Dengan ini, Fauzi. Konsep apa Fauzi yang sudah kita pelajari? Fauzi Zahwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep apa yang sudah kita pelajari? Konsep ikrab. Mabruk. Khair. Dengan saudara Supriyadi, konsep apa Supriyadi yang sudah kita pelajari? Mana tadi Supriyadi? Ya, Ustaz. Iya, konsep apa? Loh, baru bongkar-bongkar ya. Loh, bukan itu konsep. Konsep kalimat. Evan, silakan Evan. Konsep apa Evan? Huruf jar dan Bukan itu konsep rekan-rekan ya. Konsep, kita menyebutnya konsep, bukan itu. Dengan Agung Kurniawan, silakan Gung. Konsep apa Gung? Mungkin mubtada khobar, Ustaz. Ya, mubtada khobar ya. Insyaallah. Itu adalah konsep kalimat pertama yang sudah kita pelajari. Namanya mubtada khobar. Dipelajari rekan-rekan ya. Dipelajari. Nah, di modulnya itu sudah lengkap. Semua penjelasannya sudah ada ya. Insyaallah. Baik. Terkait dengan imtihan yang tadi disampaikan Ustadz Rifki, nanti sistemnya ya, bukan misalnya ujian pertama dapat nilai misalnya 60 langsung dikeluarkan, tidak. Tapi nanti dikalkulasikan ya, ada beberapa ujian harian atau imtihan yaumi. Ada beberapa ujian, nah nanti dikalkulasikan. Barangkali ujian pertama nilainya misalnya 60 begitu ya. Kemudian ujian kedua meningkat jadi 80. Ya, ujian ketiga kok turun lagi menjadi 65 misalnya. Ujian keempat nanti 90. Nah, kalau dikalkulasikan kan itu masih selamat istilahnya ya. Nah, gitu. Nah, jadi nanti ada beberapa ujian untuk imtihan yaumi, ujian harian. Kalau misalnya antum nilainya di bawah 70, tapi dengan catatan ikut semua ujian, misalnya 1 sampai 5, akan kami pertimbangkan untuk tetap dipertahankan. Tapi kalau antum nilainya di bawah 70 dikarenakan ada 1 atau 2 yang tidak ikut ujian tanpa sebab yang syar'i, tanpa udzur yang urgen, maka tidak ada kesempatan kedua. Ya. Misalnya ujiannya ada 5 kali, antum ikutnya hanya 3 kali atau 4 kali. Maka itu kalau nilainya nggak nutut di bawah 70, maka tidak ada kesempatan kedua. Ya, nah, jadi ujian wajib ikut karena itu merupakan istilahnya indikator ya untuk bagaimana kita mengetahui hasil belajar Anda selama ini seperti apa. Ya, nah, baik, mabrur insyaallah. Imtihan yaumi tidak akan kami beritahukan kapan jadwalnya. Sewaktu-waktu ada. Jadi sewaktu-waktu antum harus siap ujian. Bisa besok, bisa pekan depan, dan seterusnya. Ya. Nah. Baik, sekarang monggo kita masuk pada pelajaran kelima.
Ad-Darsul Khamisu. Silakan dibuka pada modulnya halaman 17. Monggo, silakan. Dars 5 ya. Pelajaran 5, intisari materinya ada 3. Pertama adalah penjelasan mengenai konsep idhofah. Penjelasan mengenai konsep idhofah. Yang kedua, penjelasan mengenai al-munada. Nah, ini cara memanggil dalam bahasa Arab. Jadi cara memanggil pun banyak aturannya dalam bahasa Arab, itu enggak sembarangan. Ya, nanti munada itu lebih kurangnya ada 5 macam. Cuma nanti untuk pemula ini akan kita pelajari 2 macam munada dulu. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan mengenai hamzah wasol dan hamzah qata'. Ya, jadi di dalam bahasa Arab itu ada istilah hamzah wasol, ada hamzah qata'. Keduanya memiliki perbedaan baik dari segi cara penulisan maupun cara baca. Ya, baik dari segi cara penulisan maupun cara bacanya. Nah, insya Allah nanti akan kita pelajari. Sekarang mari kita baca soal yang pertama. Ini tentang konsep idhofah. Benar-benar tolong tawajuh, fokus, memperhatikan. Nanti misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Sebelum membaca modulnya ini, saya berikan gambaran dulu seperti apa konsep idhofah, supaya kita punya bekal. Jadi dalam pikiran kita, dalam mindset kita, kita sudah punya gambaran. Oh, seperti ini loh. Nah, gitu ya. Nah, misalnya seseorang pengen pergi ke Jakarta. Ya, sama sekali belum pernah ke Jakarta sebelumnya. Nah, kita beri gambaran Jakarta itu seperti ini loh kotanya. Ya, demikian. Sehingga nanti ketika tiba di sana, dia sudah tidak begitu kaget lagi. Kenapa? Karena sudah punya gambaran. Oh, Jakarta itu demikian dan demikian. Nah, gitu ya. Begitu pula dengan sekarang ini, pembahasan idhofah akan saya berikan gambaran awal dulu, supaya kita punya bekal ya, untuk nanti membaca modulnya. Mohon diperhatikan rekan-rekan, di dalam setiap bahasa itu ada cara untuk menyatakan makna kepemilikan. Ya, menyatakan makna kepemilikan. Nah, kalau dalam bahasa kita, misalnya kita mengatakan rumah Pak Guru, berarti rumah milik Pak Guru. Mobil kepala sekolah, berarti mobil milik kepala sekolah. Buku murid, berarti buku milik murid. Begitu ya. Atau benda dengan benda. Misalnya kunci rumah, berarti kunci milik rumah. Pintu masjid, pintu milik masjid. Rasulullah, Rasul Allah, berarti Rasul milik Allah. Dan lain sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa kita yang mengandung makna kepemilikan. Ya, yang mengandung makna kepemilikan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan apostrof itu ya. Misalnya bukunya Budi, Buddhist book, dan lain sebagainya. Insya Allah antum lebih paham ya. Kalau untuk bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ungkapan-ungkapan seperti itu menggunakan konsep idhofah. Ya, menggunakan konsep idhofah. Jadi konsep idhofah ini nanti salah satu fungsinya adalah menyatakan makna kepemilikan. Dan ini merupakan fungsi yang mayoritas digunakan dalam konsep idhofah. Nanti ada beberapa makna yang lain. Tapi yang paling mayoritas, paling banyak digunakan adalah menyatakan makna kepemilikan. Jadi kalau kita ingin mengatakan rumah Pak Guru, nah itu kita menggunakan konsep idhofah. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita pelajari. Setiap konsep seperti yang sudah pernah kami sampaikan, ada fungsinya, ada aturannya. Ya, fungsinya idhofah, salah satunya itu tadi, yang paling banyak menyatakan makna kepemilikan. Kemudian aturannya bagaimana nanti akan kita pelajari. Begitu ya. Nah,
Kemudian idhofa itu nama konsepnya. Konsepnya idhofa. Unsur pembentuknya ada mudhof dan mudhof ilai. Jadi idhofa itu nanti berupa dua kata yang jejer, gitu ya. Dua kata yang jejer. Kata yang depan itu namanya mudhof, yang belakang namanya mudhof ilai. Begitu ya. Nah, idhofa itu secara bahasa artinya penyandaran. Secara bahasa artinya penyandaran. Secara definitif adalah penyandaran satu kata kepada kata yang lain dengan fungsi dan aturan tertentu. Dalam hal ini, mudhof itu disandarkan kepada mudhof ilai. Mudhof itu secara bahasa artinya sesuatu yang disandarkan. Kalau mudhof ilai itu sesuatu yang menjadi tempat penyandaran. Tempat bersandar itu namanya mudhof ilai. Begitu ya. Nah, nanti ada aturannya bagaimana cara kita membuat mudhof dan bagaimana cara membuat mudhof ilai sehingga terwujud konsep idhofa. Ini ya gambaran awalnya seperti itu. Insya Allah bisa difahami ya. Sekarang kita coba untuk membaca modulnya. Monggo kita buka halaman 17 tadi. Jadi kalau antum ingin mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu, siap-siap menerapkan konsep idhofa. Misalnya kita ingin mengatakan, ini rumah guru. Nah, kata rumah guru, nah, itu kan ada unsur kepemilikan. Maka siap-siap diterapkan menggunakan konsep idhofa. Bagaimana aturannya? Mari kita pelajari sekarang. Penjelasannya agak panjang lebar, pelan-pelan saja. Nah, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep idhofa? Apa yang dimaksud dengan konsep idhofa? Bagaimana penerapannya dalam kalimat? Jawabannya mohon diperhatikan. Idhofah merupakan salah satu konsep atau uslub kalimat. Jadi rekan-rekan, kalau kita menyebut sesuatu itu konsep, ya itulah konsep gitu ya. Tadi misalnya konsep yang pertama apa yang kita pelajari? Konsep mubtada khobar. Bukan i'rab, bukan apa tadi disebut semuanya. Gitu ya. Nah, konsep yang pertama adalah mubtada khobar. Nah, sekarang yang kedua adalah konsep idhofah ini. Konsep itu adalah uslub kalimat. Uslub itu adalah tipe atau model atau bentuk. Nah, itu namanya uslub. Uslub kalimat. Nah, yang kedua adalah idhofah ini. Sehingga harus ada fungsi dan aturan tertentu dalam penggunaannya. Nah, itu. Jadi idhofah itu nanti ada fungsinya, ada aturannya. Dalam setiap bahasa tentu ada cara untuk mengungkapkan makna kepemilikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia dikatakan rumah guru. Ya, berarti artinya rumah milik guru. Nah, gitu. Itu adalah kepemilikan. Maka dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan teacher's house, gitu ya. Insya Allah antum lebih paham. Kemudian lantas bagaimana ungkapannya dalam bahasa Arab? Nah, ini. Dalam bahasa Arab, makna kepemilikan seperti itu bisa diungkapkan dengan konsep idhofah. Ya, diungkapkan dengan konsep idhofah. Kalimat-kalimat seperti itu. Rumah guru, mobil kepala sekolah, buku murid, ya, pintu rumah, lampu kamar, dan lain sebagainya. Itu kalau kita rasakan, naluri kita merasakan, itu kan ada kepemilikan di balik itu, ya kan? Nah, baik. Jadi sekali lagi, dalam bahasa Arab, makna kepemilikan seperti itu bisa diungkapkan dengan konsep idhofah. Karena salah satu fungsi konsep idhofah adalah menyatakan makna kepemilikan. Itu salah satunya. Baik. Kemudian seperti yang sudah kami sampaikan tadi, setiap konsep ada fungsinya, ada aturannya, ya kan? Mari kita pelajari dulu fungsinya. Apa fungsi konsep idhofah? Nah, harap bersabar dulu ya, kita ambil waktu sedikit lagi. Apa fungsi konsep idhofah?
Secara garis besar atau secara umum, konsep idhofah memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama menyatakan makna milik atau kepemilikan. Ini yang mayoritas dan paling banyak digunakan terkait konsep idhofah, menyatakan makna kepemilikan atau milik. Nah, idhofah dengan makna ini yaitu kepemilikan itu menyimpan huruf jar li. Huruf jar li atau lam, li ya. Nah, jadi begini rekan-rekan, di dalam konsep idhofah itu aslinya ada huruf jar yang disembunyikan di dalamnya. Huruf jarnya itu tidak boleh muncul, tidak boleh ditampakkan. Memang idhofah itu begitu uslubnya, tidak boleh menampakkan huruf jar. Huruf jarnya disembunyikan. Begitu ya. Contoh perhatikan, Kitabu Hamidin, kitab Hamid. Ini adalah konsep idhofah. Kitabu Hamidin, kitab Hamid. Nah, konsep idhofah seperti ini ketika diuraikan itu dengan cara memunculkan huruf jarnya. Menjadi kitabun li Hamidin, kitab milik Hamid. Itu kalau diuraikan. Nah, kalimat kitabun li Hamidin ini bukan lagi konsep idhofah. Kalau huruf jarnya muncul itu malah tidak lagi disebut idhofah. Ya. Tapi kalau kitabu Hamidin inilah idhofah yang sebenarnya. Yang depan tadi sebagai mudhof, yang belakang mudhof ilai, kitabu Hamidin. Nah, contoh yang kedua, qalamul mudarrisi, pena guru. Nah, ini adalah konsep idhofah. Ketika diuraikan muncul huruf jarnya, qalamun lil mudarrisi, pena milik guru. Qalamun lil mudarrisi ini bukan konsep idhofah. Kenapa? Karena muncul huruf jarnya. Bisa difahami ya? Kita tambahkan sedikit lagi, kita selesaikan fungsinya. Biar nggak nanggung ya. Nah. Fungsi yang kedua, halaman setelahnya, monggo dilihat, halaman 18. Yang kedua, menyatakan makna terbuat dari. Menyatakan makna terbuat dari. Nah, idhofah dengan makna ini, yaitu makna terbuat dari, menyimpan huruf jar min. Jadi di dalam kalimatnya itu nanti ada huruf jar min yang disembunyikan. Contoh misalnya, khotamul hadidi, cincin besi. Ini bukan maknanya cincin milik besi, tapi cincin terbuat dari besi. Gitu ya. Huruf jar yang disembunyikan kalau diuraikan, khotamun minal hadidi. Khotamun minal hadidi, yaitu cincin terbuat dari besi, bukan cincin milik besi. Ya, nah maknanya terbuat dari. Contoh yang kedua, babul khosyabi, pintu kayu. Pintu kayu, yakni babun minal khosyabi, pintu terbuat dari kayu. Baik, bisa difahami, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, menyatakan makna menempati sesuatu atau berada di dalam sesuatu itu. Menempati atau di dalam. Nah, idhofah dengan makna ini, yaitu menempati sesuatu atau di dalam sesuatu, itu menyimpan huruf jar fi. Fi kan artinya di dalam, ya kan? Contohnya, ahlul jannati. Ahlul jannati, penduduk surga. Itu bukan maknanya penduduk milik surga, apalagi penduduk terbuat dari surga. Tidak. Tapi ahlun fil jannati, penduduk di dalam atau menempati surga. Contoh yang kedua, ahlun nari, penduduk neraka. Juga demikian. Maknanya adalah ahlun fin nari, yakni penduduk di dalam neraka, yakni menempati neraka. Begitu ya. Tapi dari keseluruhan makna ini, yang paling banyak diterapkan dalam konsep idhofah adalah makna kepemilikan. Baik, ada catatan sedikit, harap diperhatikan. Tidak menutup kemungkinan idhofah juga memiliki makna-makna yang lain di luar 3 makna yang dijelaskan tersebut. Tidak menutup kemungkinan. Ya, hanya saja tidak keluar dari 3 huruf yang disembunyikan. Yaitu apa tadi?
li, min, dan fi. Itu adalah huruf-huruf yang tersembunyi di dalam konsep idhofah. Bisa difahami rekan-rekan ya? Nah, khair insyaallah. Untuk aturannya insyaallah kita pelajari besok pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, demikian. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup majelisnya. Monggo, silakan. Ana Ustaz. Monggo, silakan. Ustaz, yang di halaman 17 tadi, tentang penjelasan dalam bahasa Arab, makna kepemilikan seperti itu bisa diungkapkan dengan konsep idhofah. Nah, maksud saya, kalau ini katanya bisa, berarti ada cara lain untuk menyatakan makna kepemilikan, Ustaz. Baik, ini ahli bahasa ini. Nah, iya, kan kepemilikan itu terkadang bisa dengan menggunakan huruf jar, ya. Misalnya al-qalamu litolibi, pena itu milik murid. Nah, begitu ya. Baik. Nah, di antaranya adalah menggunakan konsep idhofah. Nah, menggunakan konsep idhofah. Terlepas dari itu, istilah bisa ini tidak maksudnya bukan satu-satunya gitu ya, tetapi istilahnya itu adalah bahwasanya makna kepemilikan itu diantaranya ya bisa diungkapkan dengan konsep idhofah. Nah, khair insyaallah. Begitu ya? Khair insyaallah. Oke, baik. Monggo ada lagi silakan. Nah, Ustaz. Monggo. Kalau misalkan contohnya tadi ya, mudirul muassasati. Nah, itu masuk yang mana, Ustaz? Monggo dirasakan maknanya. Apakah mudir terbuat dari muassasah atau mudir menempati muassasah atau mudir milik muassasah? Yang mana yang cocok? Kayaknya nggak ada yang cocok. Loh, milik Pak, milik. Oh, milik yang dekat ya. Iya, Mudir milik yayasan kan begitu ya? Mudir milik muassasah. Nah, khair insyaallah. Jadi yang cocok adalah milik, ya. Nah, kepemilikan itu tidak harus orang yang memiliki benda dengan benda juga boleh. Seperti tadi misalnya lampu kamar, berarti lampu milik kamar. Kunci mobil, kunci milik mobil, dan lain sebagainya. Bisa diartikan dengannya nggak, Ustaz? Misalnya mudirnya yayasan. Kalau mudirnya yayasan itu dalam pelajaran bahasa Indonesia bukan bahasa yang baku, Bapak. Bahasa yang baku itu nggak usah pakai nya. Nah, gitu, Misalnya bukunya Hamid, nah itu tidak baku. Dalam bahasa Indonesia itu keliru kalimat seperti itu. Yang benar adalah buku Hamid, bukan bukunya Hamid. Jadi yang benar adalah mudir muassasah, maksudnya ya mudir yayasan, gitu, bukan mudirnya yayasan. Ini persoalan bahasa Indonesia, persoalan bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalimat yang baku kalau menyatakan kepemilikan seperti itu nggak perlu menyebutnya. Misalnya rumah guru, bukan rumahnya guru. Itu tidak benar malah seperti itu. Dalam pelajaran bahasa Indonesia. Insyaallah. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan, monggo. Bertanya, Ustaz. Monggo. Berarti untuk cara membaca konsep idhofah ini, meskipun di kalimatnya, di anunya itu tidak ada huruf jar, kita bacanya itu i'rabnya seperti kemasukan huruf jar gitu ya, Ustaz? Ya, betul. Ini pertanyaan bagus. Itu nanti terkait aturannya, memang belum kita baca, belum kita pelajari. Mudhof ilaih itu i'rabnya selalu majrur. Ada di halaman 19 yang paling atas itu. Nah, tulisannya gede itu, Nah, mudhof ilaih selalu majrur. Jadi kenapa kok yang belakang itu majrur? Karena memang mudhof ilaih itu secara zatnya majrur. Tidak ada kemungkinan yang lain. Itu termasuk kedudukan pakem. Jadi mudhof ilaih itu memang selalu majrur. Tidak boleh marfu', tidak boleh mansub. Mudhof ilaih selalu majrur. Begitu, Baik, insya Allah besok akan kita pelajari. Baik.
Ada lagi, monggo. Ada. Oke, monggo, silakan. Dimanfaatkan forum tanya jawabnya. Oke, silakan. Ustaz. Oke, monggo. Afwan balik lagi ke yang dialog. Kan huruf jar itu kan ada min. Nah, kenapa pas di jawabnya dia minal yabani? Kenapa enggak ana min yaban? Itu Ustaz. Maksudnya kenapa dia berubah menjadi fathah? Yang mana, Ge? Dialog yang mana tadi? Yang pertama, min aina anta, ana minal yabani. Baik, ya ditanyakan. Kenapa jawabannya ana minal berubah menjadi fathah, bukan ana min. Oh, baik. Itu konsekuensi menyambung kata, Mas Ge. Itu konsekuensi menyambung kata. Aslinya adalah min al yabani. Terus kalau bacanya disambung itu memang jadinya minal. Itu konsekuensi saja. Fathahnya di situ bukan fathah asli, itu adalah fathah konsekuensi bacaan yang disambung. Tidak masalah, tidak berpengaruh. Ya, itu tidak berpengaruh apa-apa. Itu hanya konsekuensi bacaan yang disambung. Minanya itu ya, nunnya di fathah itu ya, Mas ya. Oke. Iya, itu hanya konsekuensi bacaan yang disambung. Aslinya tetap min al yabani. Gitu. Nah, kalau bacanya disambung jadinya minal. Tidak masalah, tidak ada yang perlu dipusingkan dengan itu. Itu hanya konsekuensi bacaan saja. Tidak ada kaitannya dengan nahwunya. Baik, ada lagi, monggo silakan. Ya, Ustaz. Monggo, oke. Menyambung yang barusan tadi, kalau kita menjawab salam itu kan waalaikumsalam, itu apakah seperti itu? Ya, Ustaz. Maksudnya apa, Mas? Yang boleh jawab apa? Kan setahu saya kalau waalaikum itu kan wakof. Terus kalau saya sering Ustadz jawab itu waalaikumus. Ya. Itu nanti ada pembahasannya pada jilid 2, Ge. Cara menyambung mim sukun itu adalah dengan didoma. Cara menyambung mim sukun dengan lafadz yang setelahnya itu mimnya didoma. Itu nanti pada pelajaran jilid 2. Nanti ada di sana. Jadi aslinya waalaikum assalam. Nah, kalau disambung waalaikumussalam. Bukan waalaikumissalam, bukan waalaikumsalam. Tapi waalaikumsalam. Begitu ya. Itu cara menyambung mim sukun apabila bertemu dengan alif lam. Caranya di doma. Baik, sabar dulu nanti pada jilid 2. Baik, oke. Ada lagi monggo? Halo Ustaz. Oke, monggo silakan. Afan, agak kembali ke as-muladila yang syarif. Baik, oke. Ini karena penasaran kalau perbedaannya goirum syarif sama layan syarif itu apa? Karena anak pengen terjemahkan secara bagian-bagian. Kenapa kok as-muladi goirum syarif itu? Kalau istilah-istilah begitu sudah manut dari sononya ya. Kita hanya mengikuti saja. Nah, al-ismul ladzi la yansharif memang seperti itu istilahnya. Kalau ditanya kenapa kok enggak al-ismul ladzi ghairu munsharif, ya itu kemauannya para ahli nahwu begitu ya. Kita tinggal ngikuti. Kalau yang seperti ini saya nggak bisa jawab ini ya. Insyaallah. Tapi seperti yang sudah pernah saya sampaikan ada 3 istilah yang sama ya. Al-ismul ladzi la yansharif, kemudian isim ghairu munsharif, dan isim mamnu' minas sarf, itu semuanya sama maksudnya. Ya. Cuma kalau ditanya kenapa kok istilahnya begitu, ya itu memang dari para ahli nahwu begitu. Begitu ya. Jadi memang terkadang ada istilahnya pemahaman-pemahaman tertentu yang kita tidak bisa istilahnya itu berbuat apa-apa. Ya memang seperti itu. Gitu ya. Baik. Begitu ya Mas ya. Jadi ya memang seperti itu dari sononya. Monggo satu lagi mungkin terakhir ada lagi.
Belum ditutup majelisnya? Sudah ya? Baik, insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan istiqomah oleh Allah SWT. Insya Allah bertemu besok. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga mohon permaklumannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.